warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Perkenalkan, nama saya Lindria Fitri. Saya adalah guru sosiologi di SMA Negeri 10 Padang. Pada hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi penyimpangan sosial pada kelas 10 PASEE. Pengambilan video ini dilakukan untuk penilaian uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan memimpin doa buat pelajaran hari ini. Doa mulai. Depan jalan. Di bawah mejanya apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah silakan dipilih dan dibuang ke tempat sampah. Ada? Itu ada yang di belakang. Ada satu. Baik, buang ke tempat sampah. Gak apa? Buang aja. Siapa? Dari yang mana? Ada suratnya. Ada mana? Siapa lagi? Intan izin ke rumah sakit. Baru tadi ya. Ada surat ininya kan? Oke. Apa lagi? Apa? Opik. Mana Opik? Rumah. Oke. Siapa lagi? Belum izin ke balai nuklis, dia jaga standar kata Udah ya. Nggak ada yang sakit kan yang di sini? Karena tadi kan lumayan deras ya hujannya. Alhamdulillah sekarang udah reda. Jadi jaga kesehatannya karena memang cuaca lagi tidak baik-baik saja. Oke? Masih ingat pelajaran yang sosial? Apa itu gejala sosial? Tanda yang ada di dalam masyarakat. Dari gejala sosial itu nanti kita akan nyangkut dengan materi hari ini. Itu materi hari ini mengenai penyimpangan sosial. Apa tujuan? Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pengertian penyimpangan sosial. Jadi kalian nanti akan paham apa itu pengertian penyimpangan sosial. Setelah itu faktor penyebabnya, kenapa orang bisa melakukan penyimpangan sosial. Setelah itu bentuk-bentuknya apa dan jenis-jenisnya apa. Dengan benar, dengan penuh percaya diri, jujur, kerjasama, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi selama pembelajaran tidak ada yang megang HP kecuali Miss Suro. Oke? Nanti akan ada saatnya mengisi link untuk membuat. Kalau ada nanti pertanyaan pematik Miss kirim nanti lewat link. Nah kalian menjawabnya di sana. Kalau udah selesai taruh lagi HP-nya di atas meja. Oke, selama diskusi juga boleh. Jadi selama Miss menjelaskan materi nanti nggak ada yang megang HP. Jadi semuanya tenang, perhatian,
Itu kesepakatan kita ya buat hari ini. Bisa? Pernah nggak lihat di masyarakat itu ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang buruk? Pernah. Gak akan ada di dalam masyarakat itu kejadian yang baik semua. Akan kelihatan ada yang buruknya. Itu kehidupan kita dalam masyarakat. Untuk mengawali materinya, silakan ini Miss kirim link. Bentar ya. Silakan buka handphonenya. Nah, ini link udah Miss kirim ke grup kalian. Udah sampai? Nih, ada satu pertanyaannya, kalian jawab di dalam linknya ya. Gak usah buat pertanyaan, tapi jawabannya aja. Yang pertama, apakah kalian punya pacar? Kalau iya, jawab iya. Kalau enggak, jawab enggak. Nanti yang dijawabnya sebenarnya ya, tapi bilang enggak aja lah, ya kan? Nah, silakan jawab jujur. Kemudian menurut kalian apakah manfaat dari pacaran itu? Setelah itu yang ketiga, apakah pacaran itu dibolehkan? Kalau boleh kasih alasan, kalau tidak kasih alasan. Linknya diklik, kemudian ada tanda tambah di bawahnya, lihat kan? Nah, isi yang di bawah subjeknya nggak usah diisi, nggak usah isi nama. Gimana caranya? Mau ganti? Jawabannya misalnya 1 iya, 2 apa manfaatnya, 3 boleh atau enggak karena ini. Itu aja, nggak usah pertanyaannya nggak usah dibuat ya. Jawabannya saja. Apakah kalian punya pacar? Yang kedua, menurut kalian apa manfaat dari pacaran itu? Kalau nggak ada, buat nggak dari sana. Yang ketiga apa? Oke, ada yang jawab tidak ada. Cuma 1 ya. Pertanyaannya 3, jawabannya 1. Supaya nggak kesepian katanya. Berarti kalau sendiri dia kesepian ya. Ini Minato ini siapa? Minato ini apa ini? Nama itu Bapak Naruto. Nggak tahu ya kalau karakter. Jawaban ini kita bisa melihat umumnya mengatakan pacaran itu tidak punya pacar dan umumnya mengatakan pacaran itu tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, emang pacaran itu apakah termasuk ke dalam perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial atau tidak? yang berlebihan. Yang berlebihan penyimpangan, yang enggak? Pertanyaannya, apakah pacaran itu merupakan penyimpangan sosial atau tidak? Tidak. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Iya. Why? Karena semuanya bisa. Nah, sekarang penyimpangan sosial itu apa? Kenapa kalian bisa mengatakan pacaran itu penyimpangan sosial? Kembali lagi ya, penyimpangan sosial itu apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan Tidak lumrah. Kalau lumrah berarti boleh ya? Dianggap baik di dalam masyarakat nih. Tidak? Dianggap baik di dalam masyarakat. Oh, tidak dianggap baik dalam masyarakat bilang Persimpangan dari moral yang ada di masyarakat. apa? Persimpangan. Oh, bersimpangan dari moral ada masyarakat. Sebelah sini ada penyimpangan sosial. Oh, menyimpang dari norma. Jadi penyimpangan sosial itu ada ya beberapa pendapat temannya. Oke, kita lihat lagi. Silakan diamati. secara status oleh angkat sanjang tersebut yang masih berstatus pelajar. Pelaku bahkan menyetubui jenazah korban yang merupakan mantan kekasih beserta ibunya. Warga desa Babulu Laut, Raja Pasar Utara, Kalimantan Timur, geger. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan 3 anak tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacok. Siapa
yang bisa memberikan tanggapan tentang video yang ditampilkan? Ayo, silakan. Angkat tangan. Boleh kasih tanggapan apakah itu penyimpangan atau tidak? Ayo kita lihat. Yang berdiri lihat. Nah, Bu sama sekali biar terlihat. Baik, saya Valika ingin memberikan tanggapan tentang video yang tadi. Itu termasuk penyimpangan karena yang pertama pelaku dalam keadaan mabuk, di mana itu tuh termasuk penyimpangan sosial. Yang kedua, pelaku tersebut juga membunuh satu keluarga yang dimana itu sangat luar sampai diketemui juga sudah meninggal padahal. Oke. Terima kasih Faria. Ada lagi yang lain? Lupa? Tidak ada? Yang lain? Teno? Udah ya. Oke, jadi dari video tadi kita bisa melihat ada sebuah penyimpangan sosial. Ya, banyak ya. Jadi hati-hati kalau tahu penyimpangan sosial itu tadi pendapat kalian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Kita lihat ini penyimpangan sosial ini materi. Penyimpangan sosial merupakan perilaku seseorang maupun kelompok. Jadi boleh satu orang, boleh kelompok. Jadi walaupun hanya novel aja yang membuat penyimpangan sosial melakukannya, tetap dia namanya penyimpangan sosial. Kemudian dengan cara menentang atau berlawanan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Masih ingat nilai? Apa nilai? Sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Kalau norma, aturan, oke? Nilai yang dianggap baik atau buruk, oke? Kemudian norma. Nah, kalau ada yang melenceng dari itu atau bertentangan dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tertentu ya, nanti jangan itu kalau ngambil angkot pakai tangan apa? Nanti belum ke Jakarta ini, masih di Padang. Pakai tangan apa? Kiri. Tangan kiri. Biasa aja. Tapi contohnya, misalnya kalau kalian tinggal di Amerika, ya, kalian kentut di sana di depan orang rame, mau kena marah? Enggak, pada mereka gergut kata orang Amerika. Pernah ketemu sama orang bule nggak? Ini suatu tuh pernah les. Jadi pas ada teman yang kentut di depan orang bule, jawabannya good katanya. Berarti sehat, bagus katanya. Tapi kalau kalian bayar kan nanti juga kurang emak-emak gawe, juga gawe sudah mah. Ya enggak kurang aja, enggak tahu sopan sama. Inilah ya, ketika kalian tidak mentaati aturan di sini berarti kalian sudah melakukan penyimpangan sosial. Korupsi branded semantan ya. Ini apa lagi? Kalau nggak pakai jiwa semantan gimana? Ketika kalian tidak pakai itu berarti kalian sudah melakukan penyimpangan sosial. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan penyimpangan sosial? Oke, apa lagi? Apa belinya? Kurang kesadaran diri, kepuasan diri, saya ingin tahu. Oke, kita lihat orang tidak akan melakukan penyimpangan sosial kalau tidak ada faktor. Apa contohnya gini ya? Pak lihat, ini buat apa kok udah habis aja? Ya udah, minum. Kenapa minum Pak lihat? Kenapa? Batuk. Oh kan batuk baru minum, kalau nggak batuk baru nggak minum ya? Kenapa orang haus? Sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tahu? Nama nilai dan norma. Sosialisasi anak yang baru lahir akan mendapatkan sosialisasi pertama. Jadi kalian baru lahir dari perut mamanya, menangis langsung dapat sosialisasi dari orang tua. Jadi fondasi sosialisasi untuk membentuk fondasi anak itu sosialisasi pertamanya adalah Oke, ketika orang tua tidak membangun sosialisasi yang baik di rumah, tidak sempurna sosialisasinya, maka anak nanti tidak akan mendapatkan fondasi yang baik. Akibatnya apa? Di luar dia akan melakukan
penyimpangan sosial. Oke, siapa yang dekat sama orang tuanya di sini? Sama mama, sama papa? Dua-duanya. Pernah nggak cerita sama papanya? Nah, sering cerita? Apa yang cerita? Yang cerita kayak Rizan? Ada sama orang tuanya jarang sekali. Ada? Nggak ada. Kelas ini apa? Pantasan. Semuanya dekat sama orang tuanya, pantasan siswanya bagus-bagus semua. Jadi kalian nanti boleh wawancarai anak yang nggak terlalu dekat dengan orang tuanya, yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Itu sosialisasinya nggak sempurna. Apa contoh kecilnya nanti akan melakukan penyimpangan dia ketika di sekolah dia akan mencari-cari perhatian buat masalah di sekolah, itu akibat dari hasil sosialisasi yang tidak sempurna. Makanya ketika anak ada masalah di sekolah dan dicari siapa? Orang tua yang dipanggil. Kan nggak ada Bapak Jokowi yang dipanggil kan? Nggak ada hubungannya. Hasil dari sosialisasi kebudayaan yang menyimpang. Kalau kalian tinggal di mana ya? Di Thailand misalnya. Kebudayaan Thailand gimana? Biasa aja. Bebas. Ceweknya sama nggak pakai baju. Ya. Dasarnya kurang-kurang dikit lah, nggak sampai membeli kain. Oh, kalian tinggal di sana, itu otomatis kalian akan juga meniru gaya di sana. Jangan ke sana. Di Indonesia aja udah meniru gaya Korea, nggak ke Korea itu, ya. Apalagi yang pergi ke sana. Nah, ini maksudnya sosialisasi kebudayaan menyimpang. Ketika kalian berada di kebudayaan, berada tinggal di sebuah kebudayaan yang tidak sesuai dengan norma, kita kan biasa orang timur ya. Terus biasanya kita sopan santun, ada istiadatnya lebih tinggi dibandingkan orang barat. Kebudayaan dan struktur sosial. Jadi ada ketegangan antara tidak sesuainya antara kebudayaan yang ada di sana dengan struktur sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ada yang tahu contohnya? Akbar tahu? Hah? Apa contohnya? Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Struktur sosial. Oke, bagus jawabannya. Contohnya kebudayaan kita, misalnya orang Minang itu reso tinggi, misalnya ya. Kalian kerja di suatu lembaga, kalian jadi bendaharanya. Kemudian ada seorang pemimpinnya, kepalanya dia mau korupsi. Kalian nggak mau ini? Kecewa. Nah, ini yang dialami sama si Junaidi tadi. Jadi ketika dia diputuskan sama pacarnya, dia akan diputuskan, dia udah pacaran gitu. Tapi karena orang tuanya nggak setuju, jadi diputusin lah sama si cewek, akhirnya dibunuh lah. Penyimpangan yang dilakukan Junaidi tadi termasuk ke dalam pelampiasan rasa kecewa. Faktor penyebabnya adalah pelampiasan rasa kecewa. Jadi jangan terlalu dipelihara ya kecewa itu, karena bisa melakukan apa? Menyebabkan kita melakukan perilaku menyimpang. Jadi kecewanya hilang-hilangkan aja, bahagianya aja yang diperbanyak ya. Oke? Itu diri kita sendiri yang ngatur itu. Yang ketujuh, keinginan untuk dipuji. Siapa lagi ya? Askel misalnya. Askel itu ngumpul sama teman-temannya di kafe. Oke? Ya. Kemudian siapa namanya? Lupa. Amin nggak punya KTP, padahal aja sih masalah lain kan. Bentuk perilaku menyimpang dan tindakan kriminal dan kejahatan tenaga remaja dan penyimpangan sosial. Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Tidak ada. Kalau nggak ada, silakan bagi kelompok. Kita membahas nanti kirim video, ada video dan kalian bahas di sana. Kalian cari video itu, kalian lihat, kemudian kalian tentukan apa jenisnya, bentuknya, dan faktor penyebabnya. Itu aja, oke? Nah, silakan bagi kelompok. Ini kelompok 1 sampai kelompok ya. Ini kelompok 2 sampai Nova. Ini kelompok 3 sampai Sandi. Kelompok 4 sampai Askel. Nah, di belakang kelompok 5. Silakan beri kelompoknya yang rapi ya. Cepat ya, cepat. Bagikan Ujian masuk ke sini aja.
salah dikit. Ya, masa sekolah nyelek terus. Satu lagi. Di kertas terbuka. Terserah lah, yang penting masuk di situ dan sekarang Kalau dia berarti dia dan PPT-nya juga udah dikirim ya. Kalau sesuai ini jenisnya apa? Daun bulan apa yang pada dapat? Ya, mungkin jenis itu ya. Berarti nanti ada primer, paham apa yang dikerjakan? Kasih alasan aja. penyimpanan sosial nggak sih? Kalau primer itu hanya yang 1 kali atau 2 kali dia lakukan. Kalau setiap hari berarti setiap pokoknya primer itu kayak hanya karena itu aja. Pokoknya intinya gini, primer dia sekali 2 kali mengerjakan, kalau sekunder 3 kali. Banyak sering dari seragam manusia kemudian masuk ke primer atau sekunder. Apa dia sedikit ya? Kenapa mungkin dia masih sekunder, tapi dari segi saya dari segi dia kelompok ini kasih alasan, dikasih penjelasan nanti ya. Oke, yang ini ada yang jenisnya itu kan ada di primer kelompok yang mana dan tindakan itu. Pertama, penguasaan materi yang dipresentasikan ada berbimbingan cukup baik dan sangat baik. Kemudian runtutan penyampaian presentasi itu penilaiannya nanti ya. Kemudian penggunaan bahasa secara benar. Setelah itu ketepatan intonasi, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Yaitu gestur tubuhnya jangan goyang-goyang membacakan materi, tenang aja. Kemudian kemampuan mempertahankan argumentasi. Jadi ketika ada yang bertanya nanti kita fokus dengan argumentasi kita memang betul itu ya. Kemudian sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau ada yang bertanya jangan ada yang mengejek atau gimana ya. Oke? Itu penilaian yang diambil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Faliha Ramadhani. Saya Akbar Alami Saputra, saya mau ulang kelompok 2. Saya Tika Bunda Maira. Saya Isyana Asri. Saya Fadlana Nadia Putri. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemahaman sosial dengan materi video yang telah ditonton teman-teman tadi. Materi akan disampaikan oleh Demak, Jawa Tengah bersemayam di depan ruang kelas usia mengalami tindak penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh salah satu muridnya. Korban mengalami luka di tangan kiri dan luka serius di sisi kanan leher. Diduga pemicu aksi nekat yang dilakukan pelajar kelas 12 tingkat sekolah menengah atas ini terjadi akibat pelaku kecewa dengan nilai sekolah. Korban yang merupakan guru bimbingan konseling berupaya membantu mendongkrak nilai dengan memberikan tugas tambahan. Namun menjelang batas waktu pengumpulan, pelaku justru tidak menyelesaikan dan berujung melampiaskan amarah. Saat kejadian itu memang kondisi di dalam kelas ya. Ini masih dalam menjalankan ujian ya. Saat kondisi itu terus ramai. Ya, anak-anak yang lainnya memberitahukan kepada guru yang lain dari guru dan menolong dibawa ke rumah sakit. Dapat kami simpulkan, dapat kami ambil
bahwa jenis dari penyimpangan sosial tersebut adalah primer. Karena siswa kecewa karena hasil akan nilai yang jelek. Dan pun bentuk dari penyimpangan sosial tadi itu adalah kejahatan, yaitu pembunuhan. Penyebab dari penyimpangan sosial tadi itu adalah bisa didengar sama-sama tadi karena siswanya tidak terima bahwa nilainya jelek. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau ada, silakan angkat tangan sendiri. Ayo sini ya. Nanti harus tanya ya teman-teman, minimal satu pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Syarija dari kelompok 4. Saya ingin sedikit menanggapi hasil dari kelompok 2. Tadi kan kelompok 2 mengatakan dari jenis penyimpangan dari kasus penganiayaan tadi itu termasuk ke primer. Kenapa kalau alasannya itu kenapa bisa primer? Menurut kami itu lebih ke sekunder gitu. Soalnya karena penganiayaan. Mungkin sekian. Aku bakal jelasin kenapa yang tadi termasuk ke primer. Karena dia itu kan termasuk penganiayaan kan. Terus yang siswa tadi menganiaya gurunya itu cuma sekali, bukan berulang-ulang kali. Nah kalau untuk sekunder, misalnya seorang itu ada maling. Nah maling ini melakukan kegiatan malingnya tuh setiap hari gitu. Nah karena dia terus-menerus melakukan kegiatannya, itu baru termasuk jenis yang sekunder. Sedangkan kalau yang primer itu dia cuma sekali melakukan penyimpangan. Baik, bagaimana Rasya? Apakah sudah puas? Oke, terima kasih penjelasan dari kelompok 2. Tapi mohon maaf sebelumnya, setelah saya cari-cari dari beberapa sumber, dikatakan bahwa jenis pelanggaran primer itu artinya itu pelanggaran tapi masih bisa dimaafkan gitu. Masih bisa diterima, itulah. Jadi pelanggaran masih bisa diterima. Sedangkan penganiayaan itu tuh apakah masih bisa diterima? Sebelumnya Rasya, berdasarkan info yang kami dapatkan, ya seperti tadi kalau primer itu cuma sekali pelanggaran, baik itu dia mau berat atau ringan, tapi itu masih sekali pelanggaran. Sedangkan kalau sekunder itu dia sudah berulang-ulang kali melakukan kejahatannya. Oke, sudah dan nanya lagi. Gimana Rasya? Oke, terima kasih sebelumnya. Tapi apakah bisa kita berpaku dengan satu sumber? Oke, saya mencari salah satu sumbernya yaitu di internet dengan nama website LMS paralel titik Esa Unggul. Saya mendapatkan informasi dari Bisa. Jadi mungkin dari diskusi tadi ada pertanyaan kenapa tidak ke primer atau sekunder. Tidak materinya ya. Jadi primer itu penyimpangan sosial yang kita lakukan sekali atau 2 kali karena alasan tertentu. Memang ya, ada mungkin menurut Rasya tadi sifatnya itu tidak terlalu signifikan lah untuk merugikan orang lain. Mungkin seperti itu ya kelompok 2. Jadi dia 1 atau 2 kali, kemudian ada tambahnya tidak terlalu merugikan orang lain. Penyimpangan sosialnya. Tapi tetap sekali 2 kalinya tetap ya. Nah sekunder itu memang selalu udah kebiasaan dia melakukan penyimpangan sosial dan sangat merugikan orang lain. Kayak pembunuh tadi mungkin lebih ke sekunder gitu. Oke? Ada lagi? Kalau nggak ada silakan ditutup. baik teman-teman, cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini?
Iya, jangan tidur. Silakan kesimpulan pelajaran hari ini apa? Jadi kesimpulan dari pelajaran penyimpangan sosial itu berarti adalah pokoknya kegiatan yang dilakukan tapi dia bersimpangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk faktor-faktor dari penyimpangan sosial itu ada banyak, bisa juga karena penerapan moral yang ternyata nggak merata atau kurang di dalam diri seseorang, di dalam masyarakat juga. Terus bisa juga karena perasaan pribadi kayak dendam, marah, kecewa. Bisa juga karena memang faktor-faktor tertentu seperti ekonomi dan semacamnya. Dan untuk jenis-jenisnya pun juga beragam, bisa dilihat dari bentuknya, apakah kejahatan atau bukan kejahatan, apakah dia berkelompok atau individu, apakah dia merugikan orang lain atau hanya dirinya sendiri, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Udah ya, Ra? Oke. Lepas nggak? Ada? Bagi Udah selesai? bentuk blok. Semuanya, siswa semuanya sudah bagus ya diskusinya, luar biasa. Untuk pelajaran kita hari ini, kita buat gerakan dulu, buat ice breaking biar nggak kaku gerak-geraknya. Silakan berdiri semua dan ini digerakkan yang di depan. Yang semangat nggak boleh nggak semangat. Kalau nggak semangat berarti anak yang loyo. Untuk pelayanan dari kamu setiap hari, melindungi keselamatan Anda hingga 8 jam. Ayo ikuti. Terakhir refleksi pembelajaran kita hari ini. Apapun perasaan kalian tentang pelajaran hari ini, silakan buat diri ini ya. Kalau suka bilang suka, enggak bilang enggak, jangan ditutup-tutupi. Silakan kayak link yang tadi. Jadi buat perasaannya di sana. Senang, suka, enggak suka, miss atau apa terserah. Whatever do you want, oke? Silakan buat. Jangan diputar-putar. Suka banget. Ngakak. Saskia ini apa ini ya? Suka banget. Oke, senang. Panas juga kali ya. Oke, silakan buat semuanya ya. Oke, kalau sudah mungkin itu kegiatan kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya materi kita di pertemuan selanjutnya adalah penelitian sosial. Dan Bapak bisa dibaca nanti materinya di rumah untuk selanjutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Miss sudahi dengan membaca alhamdulillah.